Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 19 ayat 13. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sejak Daud mengalahkan Goliat dan menang di semua medan pertempuran, Daud menjadi idola, dipuja oleh seluruh umat Allah. Sejak itu, Saul menganggapnya ancaman bagi tahtanya. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya, kata Saul berprasangka. Padahal tidak pernah ada bukti bahwa Daud ingin merebut tahta Raja Saul. Daud justru berulang kali membebaskan Saul dari bahaya. Namun Saul tak henti berprasangka dan tak henti membenci Daud. Kita pun mudah berprasangka, seperti tampak pada Saul. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prasangka adalah penilaian negatif atau ketidaksukaan, bahkan kebencian terhadap sebuah kelompok atau individu yang diwujudkan melalui sikap negatif, yang biasanya terjadi karena adanya konflik atau ketidaksukaan terhadap individu atau kelompok lain. Singkatnya, prasangka adalah penilaian negatif tanpa bukti. Meminjam istilah pemazmur, prasangka adalah kesesatan yang tidak disadari. Sangat sulit ia hilang. Prasangka hilang dari pikiran kita hanya jika kita menghendakinya untuk hilang. Jika tidak, tak ada harapan. Saul adalah contoh. Ketulusan Daud, pertolongan Daud, tak membuat Saul membuang prasangkanya. Mengapa? Karena Saul telah dikuasai oleh kebencian dan ketidaksukaannya. Menyadari betapa seriusnya prasangka dan betapa sulitnya terbebas dari itu, pemazmur memohon kepada Tuhan, "Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari." Agar tidak terjadi sebagaimana prasangka Saul kepadanya, Raja Daud juga memohon agar Tuhan berkenan membebaskannya dari prasangka dan menolongnya membuang prasangka itu sendiri. Saudara-saudari, tanpa sadar, seringkali juga kita berprasangka negatif kepada orang lain atau orang lain berprasangka negatif kepada kita. Padahal belum tentu seperti itu. Adanya perbedaan, kebencian dan stereotip mendorong munculnya prasangka negatif kita kepada orang lain. Jika orang lain berprasangka negatif atau berpikiran buruk kepada kita, janganlah kita membalas atau janganlah kita marah, karena belum tentu kita menjadi buruk atau negatif karena penilaiannya. Yang penting, bersihkan pikiranmu menilai orang lain, bahwa orang lain itu buruk, jelek, atau negatif, sebelum adanya konfirmasi atau pembuktian bahwa seseorang atau sekelompok orang itu buruk atau negatif. Maka kembangkanlah pemikiran positif dalam dirimu, agar hati dan pikiranmu tidak dikendalikan oleh ketidaksukaan atau tidak dikendalikan oleh kebencianmu. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang setia mengasihi kami, di tengah-tengah ketidaksukaan dan kebencian, seringkali kami menilai buruk dan jahat orang lain. Sebagaimana Raja Daud memohon kepada Tuhan, membebaskan kami dari pemikiran yang tidak membangun itu. Kiranya kami pun Engkau bebaskan dari prasangka-prasangka buruk, prasangka negatif tentang orang lain. Dan biarlah kami selalu disinari oleh cara berpikir positif, sehingga kami melihat saudara kami adalah orang-orang yang patut kami
berkati, kami kasihi, kami tolong, dan berjalan bersama dengan mereka mengerjakan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Engkaulah membersihkan pikiran dan juga hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat berakhir pekan, selamat mempersiapkan ibadah minggu besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.